saya koma dan dokter mengatakan, saya tiap hari saya tanya sama dokter gimana keadaan ibu saya, mereka nggak bisa bilang apa-apa, mereka cuma bisa bilang kami sudah melakukan yang terbaik dengan alat-alat terbaik. Tapi keadaan ibu kamu sulit. Dan bahkan dokter-dokter di Indonesia mereka mengatakan, dokter karena ibu di Indonesia mereka mengatakan anak-anak kayaknya adik-adik harus disuruh ke Mekah gitu, bersiap-siap. Bahkan mereka bilang begitu gitu. Jadi ya istilahnya semua orang udah menunjukkan bahwa ibu memang susah untuk bertahan pada saat ini. Saya cuma bilang sama Allah kayak gini, ya Allah kasih saya kesempatan untuk, masa iya sih, maksudnya kemarin papa saya juga meninggalnya mendadak gitu karena serangan jantung. Dan kami nggak tahu, 8 jam kemudian baru ketemu papa dalam keadaan yang sudah kaku dan biru. Kemudian ibu juga serangan jantung, tapi bedanya ibu di depan muka saya serangan jantungnya, makanya cepat bisa dibawa ke rumah sakit. Saya bilang sama Allah, ya Allah masa serangan jantung lagi sih gitu, mendadak kan, kalau serangan jantung kan mendadak, nggak ada persiapan gitu sama sekali. Saya bilang boleh nggak ya Allah kasih saya, izinkan saya bisa bakti lebih lama sama ibu saya. Jadi perkataan saya sama Allah, kasih saya izin untuk saya bisa berbakti lebih lama ke ibu saya. Saya ngerasa belum berbakti penuh ke ibu saya. Dan alhamdulillah Allah kasih, saya ngeliat banget sih teman-teman, karena saya kan lihat semua proses di depan mata saya, mulai dari ibu saya serangan jantung, berhenti nafas. Saya lihat waktu ibu saya di CPR yang dadanya ditekan-tekan sampai retak, kan dadanya retak karena dokter menekan sangat kencang gitu untuk ibu saya bisa bernafas lagi. Saya lihat ibu saya nggak ada nafasnya, saya lihat ibu saya ditekan dadanya, saya lihat ibu saya dengan ventilator, saya lihat ibu saya bengkak-bengkak, diikat di ICU, semuanya saya lihat. Sampai akhirnya ibu baring berbulan-bulan lamanya. Waktu saya ngurusin ibu kan, jadi saya tahu bagaimana progresnya ibu gitu. Sampai kemudian belajar duduk, baru berapa menit pusing. Ibu bahkan mengatakan ibu pikir ibu udah nggak bisa jalan lagi, kirain cuma baring aja. Tapi akhirnya sekarang ibu bisa jalan dan bisa ibu sehat. Itu kan apa ya, nggak tahu lah. Saya doain aja ya teman-teman, saya pengen jadi orang baik sih. Cuman saya banyak banget salah dan dosanya, jadi saya pengen minta doa dari teman-teman supaya bisa jadi orang baik. Mungkin nanti Ya, untuk adik-adik, karena mereka ini kan punya tetangga-tetangga ya, maksudnya mereka punya tamu-tamu sendiri juga. Jadi mereka memang sholat di tempat mereka masing-masing dulu. Kemudian setelah itu nanti setelah mereka sholat di tempat masing-masing, baru mereka akan ke rumah. Karena kan ibu saya lebaran di rumah saya. Jadi ibu itu bergantian rumah anaknya yang mana gitu. Nah kebetulan tahun ini ibu di rumah saya, jadi nanti adik-adik semuanya akan datang ke rumah. Mungkin nanti ada habis dari pesantren kami pulang ke rumah, adik-adik akan datang ke rumah. Karena memang kami masih ada tradisi ya, karena papa kan orang Jawa gitu, jadi tradisinya itu sungkeman gitu kan. Jadi memang nanti pulang ke rumah sungkeman dengan anggota keluarga lainnya gitu. Tapi memang di pesantren ini saya harus dulu kan pesantren ini, karena teman-teman kan siap punya acara-acara lain. Kalau acara keluarga kami kan bisa diatur kapan gitu. Yang penting kita bahagiakan dulu anak-anak di sini, udah beres urusan di sini, baru nanti kita pulang ke rumah, baru ntar sepupu-sepupu, kemudian saudara-saudara lainnya. Soal tadi Ustazah sempat bilang bahwa Ramadan ini mungkin kurang totalitas dan karena itu alasannya apa, untuk sakit? Ramadan ini kurang totalitas, ya namanya semua orang saya rasa masih ngerasa nggak totalitas aja ya. Walaupun kita ngerasa kita udah sholat raweh terus, misalnya kita udah Quran terus, pasti kita masih terus merasa kurang kan dalam beribadah kan, pasti gitu. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan kan juga wallahu a'lam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak gitu. Mungkin di dalamnya terselip nggak khusyuk, terselip riya mungkin, nggak sempurna tata cara ibadahnya, kita nggak tahu. Jadi perasaan kurang dalam beribadah itu memang kayaknya harus selalu ada dalam diri kita. Walaupun ketika Ramadan kemarin di 10 hari terakhir memang saya udah kosongin jadwal, saya nggak safari dakwah. Safari dakwah itu cuma di 20 hari pertama aja. 10 hari pertama itu memang fokus di rumah, kemudian i'tikaf sama anak-anak kan. Tapi tetap aja ngerasa masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, masih banyak dosa. Itulah semoga bisa jadi orang yang baik. Mungkin soal update terkini situasi di Palestina mungkin Ustazah tahu kan? Iya, karena kami ini kan ada guru-guru di pesantrennya orang Gaza Palestina. Jadi keluarganya masih ada di sana. Masih bisa berkoneksi, masih bisa berhubungan mereka sesekali. Kadang-kadang
2 hari nggak komunikasi, kadang-kadang komunikasi karena kadang-kadang ada internet, kadang-kadang enggak. Kayak tadi, makanya saya bilang di Lebaran ini kita harus membahagiakan banyak orang gitu. Karena tidak hanya anak-anak Indonesia aja yang nggak pulang kampung, tapi guru-guru kami yang dari Gaza Palestina juga mereka sedih kan. Kan keluarga mereka masih ada di Gaza. Jadi saya selalu tanya tiap hari tadi saya guru-guru kami itu yang orang-orang Arab tadi, kamu gimana keluarga kamu di Gaza Palestina? Mereka bilang ya masih di kemah-kemah, masih di Rafah, di perbatasan gitu. Gimana keadaannya? Karena sekarang kabar Palestina itu udah mulai terkubur dengan berita-berita lainnya. Mereka bilang masih sama, masih mengerikan, masih sebanyak itu bomnya, masih sulit itu makanannya, keadaannya masih sama gitu. Jadi tadi saya bilang gimana ya caranya supaya dia tuh ya pasti dia sedih ya, karena kan beliau pasti sedih karena masih ingat keluarganya. Cuman saya pengen dalam beberapa jam tadi mudah-mudahan mereka bisa bahagia gitu. Kayak ngerasa teman-teman kan bahagia nih, tenang hidupnya, tenang. Kalian dengar petasan ketakutan, mereka dengar bom berkali-kali loh. Kita aja tadi dengar petasan begini gitu kan, ketakutan banget. Apalagi teman-teman di Gaza. Jadi ya nggak tahu, pengennya semua orang harus bahagia. Nggak boleh ada orang yang lapar, nggak boleh ada orang yang sedih, nggak boleh ada orang yang nangis di Lebaran ini. Mungkin doa dan harapan Ustazah keluarga untuk Lebaran ini dan Untuk Lebaran ini doa dan harapannya adalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya dan mengampuni orang-orang yang kemarin telah beribadah di bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita semua. Kata Rasulullah, celakalah orang-orang yang ketika berlalu Ramadan aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapannya semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian yang kedua, semoga hari raya Idul Fitri kan disebut sebagai hari raya kemenangan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Ramadannya, seperti bayi baru lahir jadi orang baru kembali. Harapannya dengan banyaknya dosa yang saya lakukan, mudah-mudahan saya dan keluarga dan kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menang, menjadi orang yang lebih baik. Dan berikutnya harapannya adalah teman-teman kita di Gaza Palestina sana hidup dengan tenang, dengan aman, perang segera berakhir, mereka bisa hidup normal seperti kita yang ada di Indonesia ini. Kemudian harapan berikutnya adalah nggak ada lagi orang-orang kelaparan khususnya di Indonesia ataupun di Gaza sana. Semoga Allah bantu dan memberikan kebahagiaan di hati kita semua. Mbak Uki, saya kan setahun lalu kan kesini juga ikut merasakan Lebaran. Tapi tahun kemarin masih ada Ricis sama Tekurian. Ya, tapi sama tahun Cindy ini juga. iya, tapi tahun ini tidak ada. Ya, tahun Gimana lalu perasaannya? ada adik-adik saya datang kemari, cuman karena tahun ini mereka mau bersama dengan kan kami ini tinggalnya terpisah ya, maksudnya bukan di satu area gitu. Saya tinggalnya di Tangerang Selatan, yang satu tinggalnya di Depok, satu tinggalnya di Jakarta gitu. Jadi mereka mau sama sekitarnya dulu gitu, baru nanti ke sini. Jadi tadi mereka menitipkan salam untuk anak-anak santri, tapi setelah ini mereka akan ke rumah semua. Adik saya akan di rumah karena di rumah itu nanti akan banyak gitu. Hari ini masih jadi hari ini saya di rumah terus karena akan menerima tamu terus, karena nanti di rumah banyak sepupu-sepupu, saudara-saudara, mungkin lebih circle yang lebih kecil ya gitu, lebih intimate gitu. Oke, tadi bicara soal mujizat ya, mujizat bahwa ibu sudah mujizat dan ibu sudah sembuh dan itu ternyata terkabul. Ada harapan mujizat lagi nggak sih kira-kira? Ya ibu kan sudah sembuh ya, boleh dibilang ya. Kalau misalnya nih ditanya harapan mujizat sama rumah tangga Ricis sama Tekurian untuk bersatu kembali, ada nggak sih ke arah seperti itu? Mohon doakan yang terbaik aja.